Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, salah satu korban meninggal dari tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur. Dina Martiana meninggal karena terjebak kobaran api di lantai 25 bersama dengan majikannya. Kabar duka diterima keluarga Dina Martiana pada Sabtu 29 November 2025. Dina, pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dalam kebakaran besar di apartemen Hong Kong 26 November lalu. Dina terperangkap di lantai 25 bersama majikannya. Jenazah ibu satu anak itu akan dipulangkan pada 3 Desember mendatang. Itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan pertolongan. Di lantai berapa? Di lantai 20. Duka juga menyelimuti rumah Erawati di Malang, Jawa Timur. Saat kebakaran terjadi, Erawati sempat melakukan panggilan video dan menyampaikan permohonan maaf pada keluarga. Tak lama kemudian, panggilan video itu terputus. Setelah itu keluarga mendapat kabar Ernawati ditemukan meninggal. Mau keluar udah nggak bisa lagi. Apinya terlalu besar, udah minta maaf kalau ada salah gitu. Gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Apa yang disampaikan waktu itu kepada pihak keluarga? Ya bilang kalau memang udah nggak kuat. Soalnya kan asapnya terlalu tebal. Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah WNI yang meninggal dalam kebakaran di apartemen Hong Kong menjadi 9 orang. Pemerintah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berjanji mengawal pemulangan jenazah WNI yang menjadi korban. KJRI Hong Kong sebagaimana setelah saya sampaikan tadi, tim family engagement itu tugasnya di situ untuk repatriasi jenazah, menyampaikan penjelasan kepulangan jenazah itu kapan dan detail-detail agar keluarga itu tidak merasa tidak memperoleh informasi, dan itu kan pentingnya dalam kondisi berduka ini keluarga harus terus di-engage, dan disitulah pentingnya tim dari KJRI Hong Kong ini. Terkait tanggal kita akan terus update teman-teman media, tapi untuk saat ini semua proses masih terus berjalan. Kebakaran besar menghanguskan kompleks apartemen di distrik Taipo, Hong Kong. 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. 600 personel tim SAR dikerahkan menyusuri bangunan apartemen untuk mencari korban hilang. Pemerintah Hong Kong menetapkan masa berkabung selama 3 hari. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Suyitno yang merupakan suami dari Erawati, salah satu pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam kejadian kebakaran besar di Hong Kong 26 November lalu. Saat itu Erawati sempat melakukan video call atau panggilan video terhadap keluarga di tengah kebakaran yang terjadi. Pak Suyitno, selamat malam. Selamat malam. Iya Pak Suyitno, dengan Valen di sini kami turut berduka cita atas kepergian istri Bapak dalam kejadian atau insiden kebakaran apartemen di Hong Kong. Pak, kami boleh mendapatkan cerita saat ini jenazah istri Bapak sudah berada di mana dan kapan rencananya dipulangkan? Saat ini belum tahu saya, soalnya belum ada kabar dari pihak KJRI. Oke. Pasca video call Bapak yang dilakukan dengan sang istri, setelah itu dihubungi lagi oleh pihak KJRI itu kapan, Pak? Itu dihubungi hari Jumat. Hari Jumat, 3 hari, Hari Jumat. 2 hari pasca kejadian ya Pak. Apa yang disampaikan? Ya, beliau menyampaikan bahwa istri saya sudah tidak tertolong lagi. Kemudian, kapan Pak rencananya jenazah dari
istri bisa sampai ke Indonesia, diinformasikan nggak? Belum ada informasi dari pihak KJRI. Ada upaya yang sudah dilakukan Kami oleh... berharap sih biar cepat dipulangkan jenazahnya. Oke. Berarti ini kontak-kontakan terus dilakukan ya Pak ya? Iya, iya. Pernah dari pihak Bapak atau dari pihak keluarga mencoba menghubungi otoritas terkait, Pak? Ya, suruh nunggu dulu katanya. Soalnya masih proses. Masih proses identifikasi ya Pak ya. Katanya Ya. nunggu berapa hari gitu disampaikan nggak Pak? Sekitar 1 minggu sampai 2 minggu katanya gitu. Paling cepat 1 minggu. Oke. Kita berharap 1 minggu kalau dihitung dari hari Jumat ketika dihubungin, tidak lama lagi Pak, semoga ada kejelasan. Pak, tapi saya boleh mendapatkan informasi bahwa saat kebakaran terjadi, ini informasi yang kami dapatkan adalah istri Bapak ini sempat melakukan panggilan video untuk meminta maaf. Bisa diceritakan Pak, ketika itu situasinya seperti apa? Waktu itu jam 7 video call kalau benar-benar terjebak api dan nggak bisa lari. Ada situasi panik, asap terlihat, suara sirine itu Pak? Katanya sih nggak ada suara sirine itu. Tahu-tahu asapnya udah naik ke atas. Oke. Saat itu Pak, apa yang disampaikan oleh istri Bu Erawati? Dia juga hanya minta maaf sama bapak dan saudara-saudara, termasuk saya, dan mencari anaknya untuk minta maaf dan Oke. memang udah nggak kuat lagi katanya. Baik. Memang ada hal yang perlu kita ingat dari Ibu Erawati ya, di tengah situasi kepanikan, di saat situasi yang terjadi saat itu tetap melakukan panggilan terhadap keluarga, tetap mengabari bahkan meminta maaf. Kenangan apa Pak yang paling diingat terhadap sang istri? Ya itu mencari anaknya itu, suruh katanya lihat terakhir katanya gitu. Itu yang nyesek ke dada. Dan sempat ketemu ya Pak ya? Ya udah itu sambil ngeliatin anaknya itu. Baik Pak, kami doakan semoga setelah ini jenazah Ibu Erawati segera sampai ke keluarga dan segala prosesnya dapat dilakukan dengan cepat. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Pak Suyitno, salam buat keluarga. Amin. Ya.